Baik, kita mulai lagi teman-teman. Kita masih melanjutkan pekerjaan kita ya, yaitu membuat CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Oke, di video sebelumnya kita sudah mengerjakan yang ini ya. Sorry, saya tutup dulu yang ini ya. Kita sudah mengerjakan di bagian users di sini. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah form ya, memanfaatkan modalnya Bootstrap ya. Tetapi sebelum itu kita coba tambahkan satu buah tombol di sini ya. Apabila diklik tombolnya akan menampilkan sebuah form gitu ya. Berarti kita masuk ke sini ya, ke tabel.php, teman-teman cari. Saya akan menambahkan menambahkan tabel di sini di dalam card body. Lalu saya tambahkan tag p seperti ini, lalu saya tambahkan button. Nah, seperti ini ya. Buttonnya saya kasih teks add gitu ya, add new, nah, gitu ya, tambah baru gitu ya. Lalu jangan lupa dikasih kelas, nama kelasnya btn warna apa ya, misalnya primary warna biru, btn sm. Kemudian untuk di sini karena kita sudah menggunakan icon miliknya Bootstrap, bagaimana kalau kita kasih icon juga, yaitu bi plus ya, ada bulatnya, plus circle seperti itu. Lalu kita coba reload di sini, lalu klik users. Nah, sudah ada tombol di sini teman-teman ya. Nah, kita ingin ketika kita klik akan menampilkan sebuah halaman baru gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita buat eventnya terlebih dulu ya. Ini saya kasih ID ya, tombolnya ya. ID misalnya btn add, nah, gitu ya, tombol tambah gitu ya. Lalu ID ini kita akan coba panggil di sini ya. Kita buka script, kita gunakan event jQuery click ya, jclick seperti ini, jQuery click. Nah, apa yang diklik? Elemen ID yang kita buat tadi. Lalu kemudian kita arahkan kemana nih filenya? Kita arahkan ke mana bagusnya ya. Oke, kalau gitu kita coba buat ini dulu ya. Kita akan coba buat file baru di sini, namanya add, nah gitu ya, add.php. Ini add.php. Kemudian kita coba panggil Ajax di sini ya, Ajax. Metodenya kita hilangkan, lalu URL-nya kita arahkan ke, berarti kemana itu? Ke users ya. Nah, kita coba dulu users, lalu add.php. Data type-nya kita kasih html, lalu responnya kita buat add. Kemudian ini kita coba console .log terlebih dulu ya teman-teman ya. Bukan love tapi log. Nah, seperti ini. Kita mau cek betul nggak dia sudah ter-include. Sorry, saya refresh, saya klik kanan inspect ya. Kita coba lihat di bagian konsol di sini. Saya klik add. Nah, ini masih error ya. Ternyata kita harus masuk ke page terlebih dahulu nih. Page. Nah, seperti ini. Ini ya, tambahannya ya teman-teman ya. Kita masuk ke folder page terlebih dahulu. Kita coba masuk lagi ke users. Lalu add. Nah, ini sudah tampil ini. Ini add.php. Oke. Kalau begitu, kita cari di dokumentasinya Bootstrap, teman-teman cari modal. Modal itu adalah sebuah pop-up ya, yang menampilkan elemen seperti ini. Nah, ini ya. Contohnya gini, kita coba launch modal. Nah, tampil seperti ini teman-teman. Yang ini ya.
Nah, seperti itu. Kita coba ambil elemen modalnya yang dari sini ya. Modal dari, sorry, mana tadi ya? Scroll lagi ke atas. Yang ini, di bagian sini. Di bagian modal ini, saya blok sampai di sini ya. Nah, lalu saya copy, pindahkan ke dalam file index file add.php. Saya paste di sini ya. Kita paste di sini, kemudian ini adalah add user. Nah, seperti ya, add user. Lalu example modal ini kita coba Ctrl D, lalu kita ganti teksnya menjadi user gitu ya, modal. Sorry. Add user modal. Nah, ini ya. Nah, ID ini kita akan coba panggil di bagian sini. Lalu apa yang kita lakukan gitu ya? Kita coba yang pertama kita tampilkan modalnya itu ke dalam tag body seperti ini ya, HTML. Apa itu? Dari file add.php-nya. Lalu kita panggil apa namanya? ID modalnya, lalu panggil fungsi yang namanya modal, lalu kita buat show untuk ditampilkan seperti ini ya. Mari kita coba, mudah-mudahan berhasil ini. Saya simpan, lalu saya reload lagi di bagian projectnya kita. Sini ya, users, saya klik add. Nah, gini ya, teman-teman ya. Tampil. Oh, ternyata ketika kita klik modalnya, justru elemen yang lainnya malah hilang gitu ya. Nah, kita tidak ingin itu, berarti kita salah target elemennya. Jangan kita simpan di body sini ya, tetapi coba kita tampilkan di bawah di sini ya. Kita tambah kelas baru, div view modal. Nah, gini ya, kita buat kelas baru view modal, lalu body ini kita ganti menjadi dot view modal. Supaya apa? Supaya tabelnya elemen yang sebelumnya hilang gitu ya. Kita klik add new. Nah, maka seperti ini teman-teman. Oke, berhasil nih kita menentukan modalnya. Lalu kita coba sesuaikan. Kita butuh berapa kolom di sini? Email, password, dan full name. Oke, kita akan membuat sebuah form baru ya di sini ya, di tengah-tengahnya di sini. Kita beralih ke add.php di sini. Lalu di sini. Pertama kita akan susun dulu ya, div form group. Lalu labelnya apa nih? Labelnya misalnya ini untuk email ya. Untuk email. Lalu teksnya email. Sorry, bukan form group lah. Form control. Lalu ini kita kasih input. Type-nya text biarkan. Lalu kelasnya kita beri form. Oh ya, ini betul tadi ya, form group ya teman-teman ya. Form group. Nah, ini kita kasih placeholder. Enter your email. Nah, seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Saya klik user, add new. Nah, seperti ini teman-teman. Ini satu elemen form group. Ini akan kita gandakan ya. Nah, sebelum ke sana kita coba kasih ini dulu ya. Atribut name. Nah, ini apa name-nya? Kita sesuaikan saja dengan nama kolom kita adalah email. Kemudian ini juga akan kita gandakan ya. Kita gandakan. Ini untuk password.
password gitu ya, password, dan name-nya juga password ya, for password. Lalu yang terakhir adalah full name. Password ini kita ganti ke full name. Full name. Oke. Kita coba reload user add. Nah, seperti ini. Oke. Karena kita akan mengirimkan data ke server gitu ya. Bagaimana kalau inputan ini kita bungkus ke dalam tag yang namanya form ya. Karena posisi dari tombol ini di luar dari modal body footer. Nah, berarti kita bungkus seluruh elemen yang akan kita gunakan mulai dari sini ya. Di atasnya div modal body di sini ya. Kita bungkus ke tag yang namanya form ya. Form. Nah, penutupnya, tutup formnya kita pindahkan, kita cut ya. Kita cut. Lalu kita pindahkan di bawahnya modal footer. Nah, di sini ya, modal footer di bawah sini. Saya enter, saya paste formnya. Nah, begitu teman-teman. Lalu apa lagi ya? Lalu untuk bagian action ini kita tidak perlu, kita ganti saja ID. Namanya adalah form user add, nah, gitu ya. Kemudian form user add, jangan lupa saya copy ya. Saya copy, Ctrl C, lalu saya coba beralih ke sini. Ini, nah gitu ya. Teksnya saya ganti menjadi save. Lalu tipe tombolnya saya ganti ke submit. Karena kita akan mengirimkan datanya ke server, gitu ya. Lalu kemudian di sini di bawahnya, di bawah modal ya. Nah, di sini kita akan membuat script. Kita coba ini dulu ya, jQuery scriptnya apa ya? Scriptnya adalah eventnya apa? Eventnya ketika apa? Ketika ada request atau submit dari formnya ya. Di sini berarti saya panggil ya fungsi yang namanya jQuery JQ submit. Nah, JQ sub. Nah, saya tuliskan keyword JQ sub. Teman-teman ketemu ini, klik di sini. Nah, selektor ini saya ganti menjadi ini form user add gitu ya. Kita coba alert di sini ya, apakah dia terload atau tidak jQuery kita. Kita coba alert, saya simpan, reload, lalu masuk ke users, klik add, lalu klik save. Nah, kalau tampil teks ini berarti aman, kita bisa mengirim datanya ke server. Gitu teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, jangan lupa karena kita akan membuat proses untuk query-nya nanti di satu file saja gitu ya. Jangan lupa di sini di bagian di bawah form di sini ya. Di bawah form di sini saya mau ganti atau gimana ya? Atau gini aja deh. Tombolnya kita akan kasih nama gitu ya. Tombolnya kita kasih nama misalnya name. Nah, name-nya apa? Name-nya adalah btn save. Gitu ya. btn save. Nah, gitu teman-teman, btn save. Lalu ya, karena ini sudah berhasil tadi ya, tampil. Tambahkan ini jangan lupa btn save-nya untuk name-nya ya. Lalu di sini kita coba gunakan Ajax seperti itu. Metodenya kita menggunakan post karena kita akan mengirimkan data. Kemudian URL-nya kita arahkan kemana nih, gitu ya? Kita arahkan ke mana ya? Berarti ke page ya, ke page, lalu users. Nah, di dalam sini nanti kita akan membuat sebuah file yang namanya proses.php di dalam folder users ya. Kita buat dulu proses.php.
php seperti ini. Bagaimana kalau ini kita coba vardam post seperti ini ya. Nah, di bagian proses titik php-nya. Kita kembali lagi ke add.php. Ini sudah kita panggil, lalu datanya dari mana? Datanya itu kita ambil seluruh ya inputan yang ada di form kita. Kita deserialize seperti ini. Artinya seluruh isi yang ada di tag form gitu ya akan kita panggil. Kemudian data type-nya kita ganti ke mana ya? Ke JSON aja lah ya, ke JSON. Responnya kita ganti menjadi res. Lalu resnya ini kita coba console titik log seperti ini ya, res. Nah, seperti itu teman-teman. Apa selanjutnya? Kita akan coba ya, apakah file proses ini bisa masuk atau tidak. Nanti kalau masuk, artinya dia akan menampilkan beberapa inputan yang kita inputkan ya. Nah, misalnya di sini saya klik inspect, lalu pergi ke console, saya klik bagian menu kita ke users, lalu kita coba klik add new. Nah, kita masukkan beberapa data di sini ya, datanya bebas dulu, lalu saya klik save. Oke, bukan di konsol, berarti kita klik save di sini. Nah, prosesnya sudah tampil di sini teman-teman ya. Nah, ini data yang kita kirim, coba lihat responnya. Nah, ini responnya, sudah tampil nih responnya. Kenapa di bagian sini tidak tampil resnya ya? Oke, kalau begitu, ini udah tampil nih. Kalau begitu kita mari cek. Di sini ada email katanya, password. Ya, apa lagi nih, full name, add, tombol kita kok nggak ada ininya ya, kok nggak ada namanya ya, btn pilot. Oke, kita coba cek di bagian proses ini ya. Nah, bagian proses ini jangan lupa pertama kita panggil koneksi ya. Koneksi, berarti kita require. Apa yang kita require, yaitu kita keluar ya. Sekali, kemudian 2 kali. Koneksi titik php. Oke, kita cek apakah ada request atau tidak. If server request method ya sama dengan post. Nah, kalau ada gitu ya, kita coba vardam. Saya simpan, lalu saya coba reload lagi ya. Di sini saya reload, pergi ke menu user, saya klik add. Saya coba isi beberapa data, save. Coba lihat di sini responnya, nih, bukan request method katanya. Berarti apa nih? Oh iya, kayak gini kali ya. Request method. Saya reload lagi. Ini tadi ya bukan strip, berarti ini underscore kayaknya. Nanti kita cek dokumentasinya PHP ya. Kita reload lagi. Di sini saya klik menu users, add new. Saya isikan beberapa data. Proses. Nah, ini udah menampilkan respon nih. Sorry, bentar. Name. Apakah kita dapat mengambil tombol ini? Kita coba ptn save ya.
tapi saya nggak kelihatan. Saya coba user add new. Tuh btn save-nya nggak ketemu. Padahal kita butuh gitu ya. Name btn save. Apa yang terjadi? Kita coba cek satu-satu ya. Name-nya sudah betul. Name-nya save. Tombol. Tipenya submit. Lalu name-nya, oh iya. Nah, name-nya bukan ini berarti. Name-nya yaitu action, teman-teman. Action. Lalu value-nya apa? Sorry, bukan ya harusnya ya. Nah, atau gini. Ini tidak perlu kita kasih nama, tetapi action-nya kita ganti ke di sini aja. Di bagian form input type-nya hidden ya. Type-nya hidden, kita kasih atribut name di sini, namanya adalah action. Lalu action-nya kita kasih nilai atau value-nya apa? Misalnya save. Nah, gitu ya. Nilainya adalah save. Baru kita cek di sini ya. Kita cek reload, kita masuk lagi ke users, lalu kita klik tombol add new, masukkan beberapa data, saya klik save. Proses. Oh iya, kita masih ngecek yang ini tadi ya, yang prosesnya. Nah, coba kita buang ya. Kita buang btn save-nya. Tetapi kita coba reload lagi di sini. Masuk ke menu users, lalu add new, masukkan beberapa data, save, klik proses, kita cek. Nah, sudah masuk nih. Ada actionnya adalah save. Nah, ini yang kita perlukan ini. Action adalah save. Baru kemudian kita bisa cek nih di sini. Oh, kita tampung dulu ya. Oh, action kayak gini misalnya. Actionnya kita ambil dari variable post yang atribut name-nya adalah action. Baru deh nanti kalau kita akan membuat beberapa, kalau misalnya kita membuat update, delete, dan lain-lain, tinggal kita panggil berdasarkan nama dari actionnya aja. Misal untuk actionnya save, kemana nih gitu ya, query yang kita gunakan apa gitu kan. Kalau actionnya update, query yang kita gunakan apa. Kalau actionnya delete gitu kan, query yang kita gunakan apa, begitu ya. Nah, kemudian ini udah kita tampung nih, kita coba cek di sini. Kalau misalnya action itu adalah sama dengan save, nah berarti ya save, maka query yang kita gunakan adalah untuk menyimpan data. Menyimpan data ke DB gitu ya, ke database. Oke. Data apa yang kita simpan? Nah, pertama kita ambil dari email gitu ya. Kita ambil dari email. Post, apa atribut name yang kita buat di sini tadi? Misalnya email, gitu kan, betul ya? Sama, kita ambil name-nya adalah email. Kemudian gandakan ini ya menjadi 3 buah. Setelah email tadi ada password. Ya, betul. Atribut name-nya password. Kita cek di sini. Atribut name kita, ya betul, password. Kemudian yang terakhir adalah full name. Nah, betul nggak di sini full name? Betul ya. Emailnya adalah, bukan emailnya, full name seperti ini. Ini kalau actionnya simpan data, create ya. Nah, create. Lalu
Nah, jangan sebelum kita simpan password ini kita bungkus ke dalam fungsi yang namanya SHA-1. Gitu ya, karena kita akan menggunakan SHA-1 untuk passwordnya nanti. Nah, seperti itu teman-teman, SHA-1. Oke, apa yang kita simpan? Nah, misalnya gini. Misalnya ini SQL ya, query. Apa SQL kita? Pertama, MySQL query. MySQL query sama yang seperti tadi, seperti kita menampilkan data, dia menerima dua parameter. Yang pertama adalah parameter koneksi seperti ini. Lalu parameter kedua adalah perintah SQL-nya. Kalau untuk membuat data, meng-create data baru, kita menggunakan perintah insert into gitu ya. Nama tabel kita apa nih? Yaitu users. Dari tabel user ini, kolom apa saja yang akan kita isi? Satu, email, kemudian password, dan terakhir adalah full name. Nah, ini kita sebutkan dulu fieldnya ya. Fieldnya, kemudian kolom yang kita sebut tadi itu akan diisi dengan apa? Values. Nah, ini ya, value-nya apa? Pertama, kita ambil dari variabel email, gitu ya, koma, seterusnya apa? Dari variabel password, yang terakhir adalah dari variabel full name. Gitu ya. Lalu ini kita coba echo JSON encode. Nah, apa yang kita encode adalah SQL. Nah, sebelum itu kita akan coba cek terlebih dahulu nih. Maksudnya apa nih? Cek nih. Pastikan seluruh inputan ini sudah diisi seluruhnya. Nah, kita buat sedikit validasi ya. Cek inputan gitu ya. Jika di atas ini ya, di bawah inputannya, jika variabel email itu kosong gitu kan, atau passwordnya juga kosong, atau artinya semuanya harus diisi ya teman-teman ya, full name-nya itu sama dengan kosong, maka kita tampilkan ini di sini, respon. Apa responsnya? Response. Statusnya itu berarti gagal kan? Belum ini berarti ya. Statusnya ada false, kemudian pesannya apa nih? Message. Apa pesannya? Pesannya inputan wajib diisi gitu ya. Wajib diisi. Nah, seperti itu. Kemudian berarti di sini kita buat variabel respon juga. Ini kalau posisinya sudah dijalankan nih. Oh, sorry. Ini kita cek kalau ada salah satu belum diisi, berarti else. Else-nya apa? Else-nya yang ini. Artinya apa? Artinya semuanya sudah diisi. Lalu kita tampilkan ini. Kita tampilkan responsnya juga. Apa responsnya? Responnya adalah statusnya itu kita ambil dari SQL, variabel SQL ya. Lalu untuk pesannya, message-nya kita buat sendiri. Apa pesannya? Data berhasil disimpan. Nah, gitu ya. Kenapa untuk bagian status itu kita ambil dari SQL? Sebentar, ini karena gini, karena SQL ini apabila dia berhasil, dia akan mengembalikan nilai true ya teman-teman ya, yang true. Nah gitu. Maka di sini bukan SQL lagi, tetapi adalah response seperti ini. Responsnya akan kita kirim ke Ajax gitu ya. Kita akan kirim ke Ajax. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk action create. Oke, coba perhatikan dari sini tadi ya.
Nah, kita perlihatkan dari atas. Kita akan cek di sini apakah ada request dalam bentuk post, kemudian action yang kita tampung ke dalam variabel action, baru kita cek apa nih action yang digunakan, apakah untuk menyimpan data gitu kan, apakah untuk mengubah data. Karena kita baru punya satu gitu, action yang kita miliki adalah save. Nah, kalau save berarti kita akan menyimpankan sebuah data. Data yang kita simpan dari inputan yang ini ya. Lalu di sini kita cek nih, kita cek apakah ada salah satu, kalau salah satu inputan yang belum diisi, maka kita tampilkan pesan yang ini. Ya, statusnya adalah false, kemudian message-nya adalah inputan wajib diisi. Lalu selain dari itu, artinya semua inputan sudah diisi, maka kita jalankan query-nya dengan status true nih harusnya gitu ya di sini. Karena kalau berhasil dia akan mengembalikan nilai true. Oke, lalu kita tampilkan pesan di sini. Lalu ini kita lempar responsnya, lalu kita coba tangkap di sini ya. Kita coba di sini. Tangkap di sini. Mari kita coba lagi teman-teman. Kita kembali ke sini. Reload. Kita coba hapus. Masuk ke users. Lalu klik add new. Nah, kita coba. Coba add gmail.com. Passwordnya coba. Full name-nya coba insert. Gitu ya. Saya klik save. Prosesnya apa nih? Ini error nih katanya. Coba insert to near. Apa nih maksudnya nih? Oh, kolom namanya kali ya. Sebentar, nama tabel kita apa? Users. Kita coba cek di sini di prosesnya. Insert into users, email, password, full name. Oh, ini teman-teman, saya lupa kutipnya. Kutip satunya kita lupa. Oke, saya ulang lagi ya. Kita ulang. Jangan lupa nih, ini perintah query-nya nih, lupa kutip satu tadi. Saya coba reload di sini ya. Saya coba reload. Dan saya coba klik users, add new. Email, kita masukkan email, biarkan seperti itu dulu ya. Saya coba masukkan data bebas saja. Save. Klik. Nah, ini sudah tampil data berhasil disimpan. Kita coba cek database-nya, betul nggak sih? Nah, ini nambah datanya. Ya, teman-teman ya. Kalau kita cek pun di sini, ya ini kan belum tampil datanya ya. Ini datanya tampil kalau kita klik di sini. Klik di user. Nah, baru datanya tampil. Bagaimana kalau dia ketika sudah berhasil itu modalnya ini akan kita tutup gitu ya. Ini modal user ini akan kita tutup dan kita kembali ke lalu kita reload tabel usernya supaya memperbarui data yang baru gitu ya. Nah, di sini berarti ya, di sini kita cek nih responnya. If arrest-nya itu statusnya adalah true gitu ya, maka modalnya itu kita modal apa tadi namanya, add user modal ya. Add user modal saya copy, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, lalu modal hide seperti ini, lalu tampilkan pesan deh, alert. Nah, gitu ya. Alertnya apa? Alertnya dari respon, MSG gitu ya. Alertnya MSG. Lalu karena kita punya tabel di sini tadi ya, user page ya. Kita punya fungsi di sini user page, kita panggil user page-nya kemana? Ke sini. Nah, seperti ini. Kita coba lagi teman-teman. Kita coba lagi ya. Reload, klik user, add new. Masukkan datanya bebas nih datanya. Klik save. Data berhasil disimpan. Klik OK.
Nah, modalnya ditutup, lalu dia menambahkan data baru di sini. Betul ya, sesuai dengan harapan kita. Saya coba masukkan data baru lagi. Ya, bebas. Saya klik save. Data berhasil disimpan, oke. Klik, dia di-reload di sini. Teman-teman lihat tanpa ada reload halaman gitu ya. Tapi cukup kontennya saja yang di-load. Nah, oke, udah selesainya teman-teman. Untuk tambah datanya. Oke, untuk video ini kita cukup sampai di sini dan kita lanjut ke video berikutnya.